Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Subhanallahu alazim. Hadirin para jamaah Masjid Al-Falah yang kami muliakan dan kami cintai, alhamdulillah dengan segenap rasa syukur yang setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya kehadiran Allah SWT pada momen sholat Jumat yang penuh berkah ini, kita diperkenankan dapat hadir mengikuti sholat Jumat secara berjamaah. Moga-moga sholat berjamaah yang kita lakukan pada sholat Jumat ini Allah terima dan mencatatnya sebagai amal terbaik kita untuk dapat kita petik manfaatnya di akhirat nanti. Salawat dan salam kalau kita sampaikan kepada suri tauladan umat manusia, beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Mengawali khutbah singkat pada kesempatan yang penuh barakah ini, khatib mengajak dan menghimbau marilah kita senantiasa meningkatkan kadar kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin para jamaah Masjid Jami Al-Falah yang kami cintai dan kami hormati. Akhir-akhir ini kita banyak mengalami suatu musibah dan bencana. Dalam 1 tahun terakhir ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 9 Desember 2021 tercatat 2.796 kejadian bencana atau musibah. Dan yang terbaru tanggal 4 Desember 2021 yaitu terjadinya erupsi Gunung Semeru, di mana korbannya yaitu 48 meninggal dunia, 18 orang luka berat dan 9 orang luka ringan. Belum lagi ditambah dengan musibah bencana-bencana lainnya, ya diantaranya gempa, longsor, banjir dan lain-lain. Inilah hakikat kita hidup di dunia ini. Sejak zaman dahulu, dari generasi ke generasi sampai dengan saat ini, bahkan sampai saat-saat yang akan datang, musibah dan bencana ini akan terus turun kepada kita. Apabila manusia tidak mau memperbaiki diri dan mengintrospeksi diri, kenapa musibah ini bisa terus menimpa kita? Mungkin secara akal kita yang pendek bertanya-tanya dan mungkin berpendapat bahwa terjadinya musibah atau bencana ini adalah kejadian atau fenomena alam biasa-biasa saja. Karena saking seringnya musibah atau bencana ini malah dianggap hal yang biasa-biasa saja. Ini dari kacamata akal kita yang pendek atau dari nafsu kita yang tidak mementingkan apa sesungguhnya yang terjadi di balik itu. Kalau kita kembali kepada kacamata agama kita yang terkait dengan keimanan kita, bahwa musibah ini tidak datang dengan sendirinya, pasti ada sebab musabab. Allah nyatakan dalam surah Asy-Syura, surah ke-40 ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min
musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Artinya, dan tidaklah musibah menimpamu kecuali karena sebab diri kamu sendiri, karena ulah tanganmu sendiri. Dan Allah banyak memberikan manfaat, Allah banyak memberikan maaf terhadap perilaku-perilaku burukmu. Dari ayat ini sudah jelas bahwa musibah demi musibah terjadi karena ulah tangan manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya musibah bencana yang merusak bumi dan merusak laut yang ada di dunia ini adalah karena ulah tangannya manusia. Maka tentu kita sebagai orang yang mengakui diri beriman kepada Allah, patut kita merenung dan berintrospeksi diri. Marilah kita bersama-sama dengan segenap kemampuan kita untuk meminimalisir atau mengurangi, bahkan mungkin menghentikan kalau bisa bencana atau musibah ini. Karena sesungguhnya terjadinya musibah dan bencana ini tidak terlepas dari perbuatan kita yang banyak melanggar aturan syariat agama. Di sini saya sampaikan ada 4 usaha kita untuk menghindarkan diri dan menjauhkan diri dari musibah-musibah yang ada, sehingga musibah-musibah tersebut kalau seandainya tidak berhenti, paling tidak kita bisa mengurangi datangnya. Yang pertama, senantiasa menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Inilah cara kita pertama untuk menghindarkan diri dari musibah seperti banjir, yaitu kita berusaha untuk menjaga kebersihan tempat tinggal kita, kebersihan lingkungan kita, dan kita tidak membuang sampah di sembarang tempat yang tidak dibenarkan. Sering kita melihat di pinggir-pinggir jalan dengan entengnya dan mudahnya banyak saudara kita yang membuang tumpukan-tumpukan sampah, sehingga menyebabkan terjadinya tumpukan-tumpukan sampah yang mengganggu lalu lintas perjalanan kita. Baunya yang menyengat, bahkan bisa menyebabkan terjadinya ekosistem yang rusak di sini. Bahkan bisa menyebabkan banjir ketika sampah-sampah itu dibawa oleh air kali atau air sungai, maka itu bisa menghentikan jalurnya aliran air sehingga menyebabkan air tersebut meluap, membanjiri segenap yang ada, baik itu perumahan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya menjaga kebersihan ini, di samping kita usaha kita untuk menghindarkan diri dari musibah-musibah yang ada, juga ini adalah sebagai salah satu cara kita agar kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita dengan tegas menyatakan al-Islamu nadhif fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif. Islam itu adalah agama yang bersih, maka bersihkanlah diri kalian. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Yang kedua, menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Inilah ikhtiar kita untuk menghindarkan diri dari musibah-musibah yang ada. Kita jaga hubungan baik kita, jangan sampai hubungan-hubungan ini rusak karena sikap tutur kata kita yang tidak terkontrol. Dengan emosi-emosi yang tidak terkontrol, akhirnya terjadilah hubungan-hubungan yang tidak kondusif, yang menyebabkan terjadinya musibah atau bencana seperti tawuran, seperti perang-perangan, bunuh-bunuhan, na'udzubillah. Semua bencana dan musibah ini terjadi karena kita lalai dalam menjaga hubungan baik kita kepada sesama manusia. Sesungguhnya menjaga hubungan baik ini amat sangat penting dan dibutuhkan di tengah masyarakat kita. Dengan cara ini, kondisi lingkungan kita, masyarakat kita akan tercipta suasana penuh kedamaian, saling mencintai, saling menyayangi, dan saling menolong di antara sesama. Kalau di lingkungan masyarakat ini sudah tercipta keamanan, kenyamanan,
dan hal-hal yang positif dalam kehidupan masyarakat kita, maka musibah dan bencana dengan sendirinya akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, belajarlah mengendalikan emosi dan tidak memperturutkan hawa nafsu. Ini salah satu yang menyebabkan musibah itu mengapa turun, bencana itu mengapa melanda. Karena kita tidak pandai menjaga emosi dan senantiasa memperturutkan hawa nafsu kita. Maka dari itu, emosi ini hendaknya kita kendalikan. Emosi ini adalah jiwa kita yang liar dan tidak menggunakan akal sehatnya. Sedangkan nafsu adalah dorongan untuk senantiasa ingin berbuat keburukan. Maka kita mengikuti emosi, apalagi disertai dengan dorongan hawa nafsu yang meledak-ledak, maka akan cepat turunnya musibah atau bencana. Akan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat. Tidak terjadi tegur sapa, bahkan berujung kepada permusuhan, kebencian, dendam, dan pembunuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu kita berusaha untuk senantiasa mengendalikan emosi kita, menata diri, menata hati, menata pikiran kita, menata sikap kita, agar terlahirlah cerminan-cerminan orang-orang yang berakhlak. Yang keempat, banyaklah memohon ampun atas segala dosa dengan membaca istighfar setiap hari. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan memberikan siksa, tidak akan memberikan bencana dan musibah selama mereka senantiasa memohon ampun dengan banyak membaca istighfar. Mungkin secara matematika istighfar ini hanya bacaan biasa, sepele. Tidak akan bisa menjadikan solusi untuk menghindarkan diri dari musibah atau bencana. Tapi secara spiritual, ini adalah bentuk pengakuan diri kita bahwa kita adalah orang yang sangat banyak melakukan perbuatan salah, perbuatan dosa. Perbuatan salah, perbuatan dosa ini kalau dibiarkan, maka bisa mengundang turunnya azab dan bencana dari Allah SWT dalam berbagai macam bentuk. Oleh zaman dahulu, di era-era Nabi sebelum Nabi Muhammad, ketika orang-orang tidak mau diarahkan ke jalan iman dan Islam, malah mereka syirik, melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Mereka disapu bersih seperti banjir Nabi Nuh yang berlangsung kurang lebih 6 bulan. Semua orang-orang kafir diazab dengan bencana banjir yang sangat besar, total terjadi seluruh dunia. Demikian juga ada hujan batu, ya, ada gempa bumi, ada angin, dan lain sebagainya. Semua ini tidak terjadi dengan sendirinya. Semua ini adalah atas dasar kehendak Allah, diperintahkan oleh Allah, karena manusia tidak mau memohon ampun, tidak mau kembali kepada ajaran Allah dan Rasulullah. Sesungguhnya keadaan kita di dunia ini semuanya diserahkan kepada kita. Mau dunia ini aman, terbebas dari bencana dan musibah, maka ikutilah petunjuk-petunjuk agama yang senantiasa menyelamatkan hidup kita, mendamaikan hidup kita, dan menghindarkan diri kita dari bencana dan musibah. Tapi kalau mau musibah dan bencana ini terus-menerus tidak ada ujungnya, bahkan akan menghancurkan kehidupan kita, maka janganlah kita melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh. Janganlah kita peduli terhadap ajaran agama. Tentu kita tidak mau seperti itu. Kita ingin sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, berusaha sekuat-kuatnya untuk mengurangi bahkan menghindari musibah dan bencana ini dengan senantiasa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta senantiasa bertakar kepada-Nya, memohon ampun kepada-Nya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi suatu acuan bagi kita, sebagai ilmu bagi kita, agar kita bisa terhindar dari musibah dan bencana yang sewaktu-waktu dapat menimpa diri kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر فضلك في العالمين حق محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزدا في العالمين وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولا